Karena rumah lelang kota Tianxiao telah menerima pil Ling Yuan tingkat atas dari Balai Yao Zun, tentu saja mereka akan mencari alkemis terbaik untuk mengidentifikasi tingkatannya. Oleh karena itu, Balai Lelang Kota Tianxiao pasti mengetahui secara rinci mutu pil Ling Yuan bermutu tinggi ini. Namun, untuk melelangnya dengan harga lebih tinggi, kadang-kadang perlu menggunakan gaya penulisan musim semi dan musim gugur dan mengabaikan nilai-nilai rinci. Mengapa mengabaikannya? Tentu saja, jika Anda perhatikan secara rinci, itu mungkin memengaruhi harga lelang. Namun, sekarang karena ada yang ingin menyelidiki lebih jauh, rumah lelang kota Tianxiao ingin mempertahankan keadilannya yang mutlak dan tentu saja harus mengatakan kebenaran. Juru lelang itu terbatuk 2 kali dan menjawab, tamu ini benar. Pil Ling Yuan bermutu tinggi memang dapat dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Pil Ling Yuan bermutu tinggi yang diproduksi oleh Balai Yao Zun ini dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan utama. Ada 4 sub-tingkatan eliksir tingkat atas tingkatan utama, tingkatan sedang, tingkatan lanjutan, dan tingkatan langka. Kelas dasar tentu saja baru mencapai kelas atas, dan merupakan kelas terendah di antara kelas-kelas atas. Meskipun pil Ling Yuan ini bermutu primer, pil Ling Yuan ini adalah 100% pil Ling Yuan bermutu tinggi, jadi pil ini juga memiliki efek yang memungkinkan para pejuang alam Lingwu untuk mengabaikan penghalang alam dan meningkatkan kultivasi mereka satu tingkat. Oleh karena itu, Anda dapat menawar dengan percaya diri. Juru lelang dengan keras mendorong para tamu untuk menawar. Meskipun pil Ling Yuan tingkat atas ini hanya bermutu primer, seperti dikatakan juru lelang, kemanjurannya terjamin. Keluarga yang membutuhkan pil Ling Yuan kualitas terbaik untuk meningkatkan kultivasi anak-anak mereka yang berbakat masih perlu menawar, dan episode kecil ini tidak akan banyak menurunkan harga transaksi akhir. Baiklah, sekarang setelah aku memberitahu kalian nilai-nilai terperinci dari pil Ling Yuan bermutu tinggi ini, seharusnya tidak ada pertanyaan lain kali ini, kan? Kalau begitu, mari kita mulai penawarannya. Juru lelang itu menekan tangannya dan meminta Tan Yanfeng untuk duduk. Tan Yanfeng melotot tajam ke arah Ye Xuan, lalu mengibaskan pakaiannya dan duduk. Baiklah, lelang resmi dimulai sekarang. Jika Anda ingin, juru lelang berjalan kembali ke panggung dan secara resmi memulai lelang. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Xuan menyela lagi ada satu pertanyaan terakhir. Lelang itu kembali terhenti. Tan Yanfeng tiba-tiba berdiri, berbalik dan menunjuk Ye Xuan, sambil mengumpat Tuan Ye, Anda melakukan ini dengan sengaja, bukan? Tidak sopan kalau tidak membalas. Ye Xuan duduk di sana dengan tenang, membiarkan Tan Yanfeng marah tanpa bergerak. Apakah menurutmu mengganggu pelelangan berulang kali akan memengaruhi harga pil Ling Yuan kelas atas milik Yao Zuntang milikku? Pil Ling Yuan kelas atas milik Yao Zuntang milikku adalah pil dewa kelas atas yang tak tergantikan di kota Tianxiao. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang kau buat, pil itu akan dijual dengan harga selangit. Kata Tan Yanfeng dengan arogan. Ye Xuan tersenyum tipis dan tidak berminat berdebat dengannya. Juru lelang itu mengerutkan kening, tetapi sebagai kepala juru lelang Balai Lelang Kota Tianxiao, dia tetap harus bersikap profesional. Dia tersenyum dan bertanya, apakah tamu terhormat seperti ini punya pertanyaan? Permisi. Saya ingin bertanya, apakah ini satu-satunya pil Ling Yuan kelas atas yang akan dilelang di lelang ini? Ye Xuan bertanya dengan keras. Begitu kata-kata itu diucapkan, langsung menimbulkan perbincangan hangat. Apa maksudnya? Apakah ada pil Ling Yuan berkualitas tinggi lainnya yang akan dilelang? Ketika kami mulai mempromosikannya bulan lalu, kami mengatakan hanya akan ada satu pil Ling Yuan bermutu tinggi sebagai pil terakhir. Apakah ada yang kedua? Tan Yanfeng langsung marah dan berteriak, di kota Tianxiao, selain keluarga Tanku, siapa lagi yang bisa memurnikan pil Ling Yuan bermutu tinggi? Tuan Ye, kau hanya ingin membuat masalah. Ye Xuan mengabaikan aumannya dan menatap juru lelang sambil tersenyum. Si juru lelang tersenyum canggung. Kepala keluarga yang menghadiri pelelangan itu semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Mereka langsung bertanya dengan keras, apa yang terjadi? Ketika pelelangan itu diiklankan, hanya ada satu pil Ling Yuan kelas atas. Anda harus memberi kami penjelasan yang memuaskan. Juru lelang tersenyum canggung dan menjelaskan, begini. Lelang ini mulai mempromosikan barang-barang tersebut sebulan yang lalu. Saat itu, memang hanya ada satu pil Ling Yuan bermutu tinggi. Namun, 2 hari yang lalu, seorang ahli alkimia mengirim 2 pil Ling Yuan bermutu tinggi untuk dilelang. Jadi, total ada 3 pil Ling Yuan bermutu tinggi dalam lelang ini. Namun karena waktu yang mendesak, tidak ada waktu untuk mempromosikannya lagi. Mohon maaf. Memang tidak mungkin lelang bisa dipromosikan ulang dalam waktu 2 hari, tapi formulir barang lelang sebenarnya bisa diterbitkan ulang saat tamu masuk. Namun, tentu saja, semakin sedikit jumlah pil Ling Yuan bermutu tinggi, semakin berharga pil tersebut.
Agar dapat menjual semua pil Ling Yuan bermutu tinggi dengan harga tinggi, tidak ada salahnya untuk mengabaikan beberapa hal kecil. Semua orang tahu situasinya. Memang ada 3 pil Ling Yuan kelas atas yang dilelang di lelang ini. Sekarang, kita akan mulai melelang yang pertama. Juru lelang menarik perhatian semua orang kembali ke lelang. Pil Ling Yuan kualitas terbaik memang merupakan sumber daya yang langka. Bahkan jika ada 3 pil Ling Yuan kelas atas yang dilelang pada lelang ini, harga transaksinya tidak akan jauh lebih rendah. Tan Yanfeng masih mempertahankan kesombongannya dan melemparkan pandangan menghina. Melihat ini, Ye Xuan memutuskan untuk memberinya satu pukulan berat terakhir, dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia bertanya dengan keras, kalau begitu bolehkah saya bertanya, apa kualitas dari 2 pil Ling Yuan bermutu tinggi berikutnya? Begitu kata-kata itu diucapkan, balai lelang menjadi sunyi. Apa maksudnya? Mungkinkah kualitas 2 pil roh Yuan tingkat atas di belakang berbeda dari yang ini? Seorang kepala keluarga seni bela diri berdiri dan bertanya dengan keras, beritahu kami nilai terperinci dari 2 pil Ling Yuan kelas atas di belakang. Apakah rumah lelang itu sengaja menipu kita? Di mana keadilan rumah lelang itu? Topik tersebut telah dibawa ke ranah lelang yang adil dan masalah ini tidak dapat disembunyikan lagi. Juru lelang itu segera menjelaskan, silakan duduk, semuanya. Tingkatan subdivisi dari 2 pil Ling Yuan bermutu tinggi berikutnya adalah barang langka. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Apa, itu harta karun? Sebuah harta karun. Bukankah itu kualitas tertinggi di antara pil Ling Yuan kelas atas, hanya sehelai rambut saja dari pil dewa kelas atas? Juru lelang itu segera menjawab, ya, itu adalah barang langka. Hanya selangkah lagi untuk menjadi pil Ling Yuan bermutu tinggi. Pil itu telah dinilai oleh lebih dari 10 alkemis dan hasilnya akurat. Jika aku ingat dengan benar, harta karun di antara pil Ling Yuan kelas atas sudah memiliki beberapa efek dari pil dewa tertinggi dan dapat meningkatkan sedikit esensi dan spiritualitas sejati, benarkah? Kepala keluarga seni bela diri bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, itu dapat sedikit meningkatkan esensi spiritual Anda. Meskipun peningkatannya sangat kecil, itu adalah perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki. Itu adalah perubahan kualitatif, jawab juru lelang. Obat ini dapat meningkatkan esensi dan spiritualitas sejati seorang prajurit. Sungguh efek pengobatan yang kuat. Meskipun peningkatannya sangat kecil, itu tetap merupakan peningkatan. Perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki bagaikan langit dan bumi. Para kepala keluarga besar yang hadir langsung menjadi gelisah dan berteriak, apa yang kalian tunggu? Bawa kedua harta karun itu untuk dilelang. Juru lelang menenangkan semua orang dan berkata, kita akan melelang barang dasar ini sekarang. Katakan pada Yao Zuntang untuk keluar membawa sampah ini, kami menginginkan harta karunnya. Teriak seseorang dengan penuh semangat. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Tan Yanfeng tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berbalik dan melotot marah ke arah Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum padanya dan bertanya, apakah kamu merasa nyaman sekarang? Hal yang ditakuti oleh para eliksir langka adalah perbandingan. Jika tidak ada lagi ramuan berharga yang muncul, pil Ling Yuan kualitas terbaik milik Tan Yanfeng memang bisa dijual dengan harga selangit. Akan tetapi, kini muncul 2 pil Ling Yuan bermutu tinggi dan kelas atas, yang langsung melampaui milik Tan Yanfeng. Semua keluarga seni bela diri yang hadir ingin bersaing untuk mendapatkan 2 harta karun terakhir. Siapa yang akan menawar milik Tan Yanfeng? Meskipun demikian, pelelangan masih harus dilanjutkan sesuai urutan. Juru lelang menggertakkan giginya dan melelang barang utama ini, tetapi hanya ada sedikit penawar. Hanya keluarga seni bela diri yang merasa tidak memiliki cukup sumber keuangan yang menawarkan harga cadangan dan membeli pil Ling Yuan bermutu tinggi ini. Harga dasarnya adalah 30.000 batu roh, yang bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya pembelian ramuan spiritual. Wajah Tan Yanfeng sehitam dasar pot. Ketika dia membeli ramuan spiritual, dia dengan murah hati menaikkan harganya hingga 20% dan menghabiskan 60.000 batu spiritual untuk membeli ramuan spiritual. Akibatnya, pil Ling Yuan tingkat atas yang dimurnikannya hanya terjual seharga 30.000 batu roh, kerugian langsung sebesar setengahnya. Tan Yanfeng menatap Ye Xuan dengan penuh amarah. Jika tatapan bisa membasmi, dia pasti sudah membasmi Ye Xuan 1000 kali. Tunggu saja, kalau berani macam-macam dengan Yao Zuntangku, kau akan menyesal. Katanya dengan nada kejam. Seharusnya kau yang menyesalinya sekarang, kan? Apakah rasanya menyenangkan menaikkan harga dengan sengaja? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Hanya 30.000 batu roh. Aula Yao Zunku mampu membayar ganti rugi. Kata Tan Yanfeng sambil menggertakkan giginya, jelas merasa sangat sakit hati untuk membayarnya. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu ingin tahu siapa yang mengirim kedua harta ini ke pelelangan? Aku tidak peduli siapa dia. Apapun yang terjadi,
tidak akan pernah menjadi giliranmu untuk merasa bangga. Kata Tan Yanfeng dengan marah. Ye Xuan menunjuk dirinya sendiri, mengangkat sudut mulutnya dan menatapnya dengan penuh minat. Tan Yanfeng segera menyadari sesuatu dan membeku di tempat kamu. Tidak mungkin kamu. Tidak mungkin. Ye Xuan mengabaikannya dan menatap juru lelang. Dia menyaksikan dua pil Ling Yuan yang berharga dilelang dengan harga setinggi langit, masing-masing 100.000 dan 100.000, lalu dia berdiri dan pergi ke belakang panggung untuk mengambil pedang Li Ge dan batu roh. Hanya Tan Yanfeng yang tersisa duduk di kursi dengan mata terbelalak, wajahnya penuh kemarahan. Lelang berakhir dan para prajurit dari berbagai keluarga perlahan meninggalkan tempat tersebut. Pangeran dari negeri Tianyao kuno, Kuilong, berangkat terlebih dahulu bersama pengawalnya. Tidak lama kemudian, seorang pengawal kerajaan datang menemui pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung, Jun Tianwen, berlutut dengan satu kaki dan melaporkan yang mulia, ada pergerakan yang tidak biasa dari pengawal pribadi Pangeran Kuilong di luar kota, dan ada setan surgawi tingkat sekte pertempuran yang sedang bergerak menuju kota Tianxiao. Apakah hanya ada satu anggota sekte perang ibel surgawi? Ya, hanya ada satu sekte perang ibel surgawi. Pengawal kerajaan itu mengonfirmasi. Tidak mungkin bagi seorang ahli perang untuk menyerang kota Tianxiao, juga tidak mungkin baginya untuk menyerang para pengawal kerajaan. Jangan khawatir tentang hal itu. Jun Tianwen berpikir sejenak, sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan melambaikan tangannya untuk membiarkan para pengawal pergi. Setelah meninggalkan rumah lelang, Guo Zitian sangat gembira hingga menari kegirangan. Ia memperoleh batu spiritual pertama dari pelelangan harta karun dalam hidupnya dan tertawa terbahak-bahak. Aku kaya, aku kaya. Aku akan membeli dua kaki nangui besar, satu untukku dan satu untuk Lie Huo. Ye Xuan melelang dua pil Ling Yuan kelas atas dengan total 210.000 batu roh. Setelah dikurangi komisi 5% dari rumah lelang, ia menerima total 199.500 batu roh. Setelah dikurangi 130.000 batu roh yang diterimanya untuk pedang Li Ge, ia memperoleh 69.500 batu roh. Kalau di total, jumlahnya 70.000 batu roh. Saya memperoleh 70.000 batu roh dengan mengikuti lelang, ditambah pedang Li Ge. Secara keseluruhan, masih cukup bagus. Setelah meninggalkan rumah lelang, keduanya langsung keluar kota dan kembali ke Zumanshan. Karena tidak cocok untuk membangun ruang penyulingan senjata di kota, Zuyong awalnya menetap di tempat yang lebih terpencil di luar kota. Ketika mereka berada 5 mil di luar kota, Ye Xuan tiba-tiba merasakan aura berbahaya datang. Dia mendorong Guo Zitian dengan keras dan berteriak, "Maju!" Sambil mendorong Guo Zitian, Ye Xuan menggunakan kekuatannya untuk mundur ke belakang. Tepat saat dia meninggalkan tempatnya berdiri, sebuah kekuatan tinju yang dahsyat datang dan menghantam tanah dengan suara bang, menghancurkan tanah dalam radius 10 kaki dan memecahkannya menjadi retakan seperti jaring laba-laba yang jelas. Di tengah retakan jaring laba-laba, sesosok ibel jatuh dari langit dan menghantam tanah. Kekuatan tinjunya meledak lagi, dan retakan jaring laba-laba itu hancur total, membentuk sebuah lubang besar. Kekuatan tinju berubah menjadi energi, yang merupakan kemampuan kuat yang hanya dapat dicapai oleh Wu Zongjing. Ketika Ye Xuan melihat kekuatan tinju yang tampaknya nyata, dia segera membuka matanya untuk melihat. Di bawah pengawasan Broken Delusion, energi sejati dalam tubuh ibel surgawi ini melonjak bagaikan gelombang laut, dan jumlah total energi sejati melampaui alam bela diri spiritual lebih dari 10 kali lipat. Ini bukan jenderal perang ibel surgawi, tetapi sekte perang ibel surgawi. Kekuatannya setara dengan seorang ahli bela diri manusia, dan kekuatan tempurnya cukup kuat untuk membasmi anggota alam roh bela diri dalam hitungan detik. Pupil mata Ye Xuan mengecil, dan dia segera mengeluarkan seluruh kekuatannya, berlari ke depan, dan berteriak kepada Guo Zitian lari. Itu sekte perang ibel surgawi. Guo Zitian menggigil seluruh tubuhnya dan berbalik untuk melarikan diri. Tian Yao Zanzong bahkan tidak melihat ke arah Guo Zitian. Dia bergerak dan langsung mengejar Ye Xuan. Guo Zitian cukup beruntung karena bisa selamat, kalau tidak, dia akan hancur berkeping-keping hanya karena sendewa biasa dari tinju sekte perang ibel surgawi. Dia berlari maju dengan sekuat tenaga. Ye Xuan melirik ke arah kota Tianxiao dan menemukan lebih dari 10 setan surgawi terbang di atasnya. Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk kembali ke kota Tianxiao, dia segera berbalik dan bergegas menuju Danau Yunmeng di timur. Tian Yao Zanzong mengembangkan sayapnya, terbang ke udara, meraung, dan melontarkan pukulan dahsyat. Dengan matanya yang mampu mematahkan ilusi, dia dapat melihat dengan jelas kekuatan dahsyat yang dipadatkan oleh energi tinjunya. Ye Xuan memanifestasikan roh bela diri elang petir, kilat menyambar tubuhnya, dan dia menghindar ke samping, menghindari pusat serangan tinju. Namun, kekuatan tinju di tingkat Wuzong begitu kuat, satu pukulan dapat menciptakan gelombang kejut dengan kekuatan yang mengerikan. Ye Xuan terpental oleh gelombang kejut itu dan melompat ke udara lebih dari 10 kali.
Sebelum dia bisa berdiri kokoh di tanah, pukulan kedua telah mengenai kepalanya. Kecepatannya begitu cepat dan kekuatannya begitu kuat sehingga mustahil bagi alam bela diri spiritual untuk melawannya. Orang kuat di tingkat Wuzong kekuatannya tak terbayangkan. Setiap pukulan yang dilancarkannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota. Mata Yesuan terfokus, dan dia segera membuka pintu kehampaan dan memasuki dunia kehampaan. Wah! Tinju Zanzong menghantam Danau Yunmeng, menyebabkan gelombang besar. Gelombang itu menerjang daratan seperti tsunami dan menenggelamkan beberapa desa nelayan di tepi danau. Segera, pengawal pribadi Pangeran Surgawi pun tiba. Di tengah-tengah para pengawal dewa, sebuah kereta perang emas mengangkat tanduknya tinggi-tinggi, seperti taring binatang buas raksasa, menunjuk ke langit dan meraung, sangat arogan. Tianyao Zanzong yang mengejar Yesuan berlutut dengan satu kaki ke arah kereta lapis baja emas dan melaporkan targetnya tiba-tiba menghilang. Seorang pendeta bertubuh tinggi dan kurus dari klan setan langit keluar, mengulurkan tangannya untuk mengambil segenggam udara, memasukkannya ke hidungnya dan mengendusnya, lalu berkata ada bau kehampaan. Orang ini kemungkinan besar bersembunyi di kehampaan. Bisakah kita menangkapnya? Tanya Pangeran Kuilong. Tidak bisa. Pendeta klan setan langit menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan namun, orang ini hanya bersembunyi di kehampaan dan tidak melarikan diri dari sini. Tunggu di sini, cepat atau lambat dia akan keluar. Pangeran Kuilong merenung sejenak, lalu memerintahkan semua pasukan mendirikan kemah di sini. Ya, para pengawal eksentrik segera mulai menggali parit dan mendirikan kemah. Yesuan berada di kehampaan, dan ketika dia mendengar kata-kata pendeta klan setan langit, dia merasa ada sesuatu yang sedikit buruk. Kamu hanya bisa tinggal di dunia hampa milik naga ibel dari semua dunia paling lama 3-5 hari. Kamu harus keluar saat itu, kalau tidak dunia hampa akan runtuh. Kalau pasukan klan setan langit tetap bertahan di sini, mereka pasti akan disergap. Yang lebih merepotkan adalah ada 5 anggota sekte perang ibel surgawi di pasukan ibel surgawi ini. Bahkan jika mereka melepaskan kekuatan naga ibel dari semua alam, mereka tidak akan mampu melawan begitu banyak anggota sekte perang ibel surgawi. Ini tampaknya telah menjadi jalan buntu. Ketika pengawal pribadi putra mahkota negeri Tianyao kuno tengah mendirikan kemah, pengawal kota Tianxiao mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Kedua pasukan saling berhadapan di tepi danau. Komandan pasukan pengawal kota berkuda keluar dan berteriak, apa yang kalian tunggu di sini? Mengapa kalian membombardir danau dan membanjiri desa nelayan? Pangeran Kuilong berdiri di atas kereta emas dan berkata dengan nada seperti sedang memandang semut, menurutku pemandangan di sini bagus. Apakah ada masalah dengan mendirikan kemah di sini? Komandan pasukan pengawal kota segera berteriak, Tuan kota telah menunjuk tempat berkemah untuk kalian di luar kota. Kembalilah segera, kalau tidak. Apalagi, aku akan mendirikan kemah di sini, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Mengapa kita tidak memulai perang di sini? Para pengawal pribadiku ingin melihat seberapa kuat kalian, gerombolan. Pangeran Kuilong tertawa dengan arogan. Komandan pasukan pengawal kota segera menjadi serius. Dia tidak berani memulai perang, jadi ketika Pangeran Kuilong memaksa masuk ke perkemahan di sini, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Panglima pengawal kota segera mengutus seseorang kembali untuk meminta petunjuk kepada penguasa kota dan pangeran keempat. Butuh waktu lama sebelum pesanan dikirim kembali dari kota. Komandan pengawal kota tidak berkata apa-apa lagi dan segera memimpin pengawal kota kembali ke kota Tianxiao. Tidak butuh waktu lama bagi pengawal pribadi Pangeran Tianyao untuk mendirikan kemah di tepi danau. 1000 meter jauhnya, Dao Bujue dan Guo Zitian sedang berbaring di semak-semak hutan, mengamati penjaga klan ibel surgawi. Dao Bujue berbalik dan bertanya, apakah kamu yakin Yesuan ada di sini? Aku tidak tahu. Sekte perang ibel surgawi mengejar kita, jadi aku berlari kembali untuk memanggilmu. Aku tidak tahu kemana bos itu lari. Setelah berpisah dari Yesuan, Guo Zitian langsung berlari kembali untuk mencari Dao Bujue, jadi dia tidak tahu tentang situasi Yesuan. Pasti ada alasan mengapa klan setan langit tiba-tiba mendirikan kemah di sini. Mari kita awasi mereka terlebih dahulu, kata Dao Bujue sambil berpikir. Apakah bos akan baik-baik saja? Guo Zitian berkata dengan cemas, mengapa aku tidak kembali ke Sekte Pedang Surgawi dan meminta bantuan, basmi semua ibel surgawi ini. Butuh waktu setidaknya beberapa hari untuk kembali ke Sekte Tianjian. Sudah pasti akan terlambat. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Sekte Tianjian akan mengirim orang untuk membalas dendam. Dao Bujue menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Guo Zitian bertanya dengan cemas. Kita hanya bisa menunggu. Dao Bujue berkata dengan suara berat. Bisakah kita melawan dan masuk? Guo Zitian menatap Dao Bujue. Meskipun dia menanyakan hal ini, dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Ada 5 ibel surgawi yang saling bertarung. Aku bisa menahan 1,
tetapi bisakah kau menahan sisanya? Tanya Dao Bujue. Guo Zitian menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan tidak. Belum lagi Sekte Perang Ibel Surgawi, salah satu dari ratusan jenderal Perang Ibel Surgawi bisa menghajarnya hingga menjadi bubur. Guo Zitian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh, benar. Murid utama Sekte Tianjian kita ada di kota Tianxiao. Kita bisa meminta bantuannya." "Siapa ini?" "Itu Jun Tianwen, pangeran keempat dari dinasti Zhou besar." "Apakah kamu mengenalnya?" "Aku mengenalnya, tetapi dia tidak mengenalku," jawab Guo Zitian. "Ayo kita pergi. Ayo kita cari dia. Karena kita sesama murid, dia pasti mau membantu kita." Dao Bujue segera berdiri dan menyeret Guo Zitian pergi. Keduanya tidak tahu di mana Jun Tianwen berada, jadi mereka hanya bisa pergi ke rumah tuan kota untuk mencarinya. Mustahil bagi orang biasa untuk melihat pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung, tetapi Guo Zitian mengaku sebagai murid Sekte Tianjian, dan bersama Dao Bujue, seorang master Sekte bela diri setengah langkah, dia ada di sana. Setelah banyak liku-liku, dia akhirnya dituntun oleh para pengawal kerajaan ke istana Jun Tianwen. Para pengawal kerajaan membawa keduanya ke perpustakaan kerajaan di istana kota Tianxiao. Sebelum salam dimulai, pedang kuno terkenal Asking Guisen di pinggang Dao Bujue tiba-tiba menyala. Dao Bujue dengan cepat menggenggam gagang pisau, menunduk, lalu segera mengangkat kepalanya untuk melihat Jun Tianwen di depannya. Jun Tianwen berdiri di depan rak buku, membolak-balik buku seni bela diri. Ketika dia melihat cahaya tanya hantu dan dewa, dia menyipitkan matanya dan melihat ke samping. Keduanya saling memandang. Jun Tianwen mengangkat tangannya, dan pedang terbang yang tak tertandingi di rak pedang terbang keluar dari sarungnya dan melayang di depannya. Pedang terbang ini memancarkan cahaya yang sama dengan Asking Ghosts and Gods. Dao Bujue segera berseru tanya saja pada rakyat jelata. Ketika tinggal di Zumanshen, Dao Bujue telah menemukan bahwa tanya hantu dan dewa telah dinyalakan beberapa kali. Dia telah lama mengetahui bahwa tanya rakyat berada di kota Tianxiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang kuno yang terkenal ini akan berada di tangan pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung. "Master pedang," tanya Jun Tianwen sambil menatap Dao Busi dengan jijik. "Aku adalah pedang yang tak pernah berakhir. Seperti yang dikatakan rumor, tanya hantu dan dewa memang ada di tanganmu." Jun Tianwen menutup buku rahasia seni bela diri, meletakkannya kembali di rak buku, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan kembali pedang terkenal tanya orang ke dalam sarungnya. Dia duduk di kursi harta karun dan bertanya, "Katakan padaku, harta karun tingkat berapa yang bisa aku tukarkan dengan pisaumu?" "Aku tidak bisa mengubahnya." Dao Bujue menolaknya dengan langsung. Jun Tianwen tidak marah. Karena dia tahu keberadaan tanya hantu dan dewa, ada banyak cara untuk mendapatkannya, jadi tidak perlu terburu-buru. "Untuk apa kau ingin menemuiku?" tanya Jun Tian. Dao Bujue mendorong Guo Zitian. Guo Zitian terhuyung selangkah dan memberi hormat dengan cepat, katanya, "Guo Zitian, murid Akademi Pemurnian Senjata Sekte Tianjian, memberi hormat kepada kakak senior Jun." Faktanya, di Sekte Tianjian, hanya sedikit orang yang berani menyebut Jun Tianwen sebagai rekan murid. Guo Zitian memanggilnya seperti itu dengan enggan, tentu saja karena dia ingin lebih dekat dengannya sehingga dia bisa meminta bantuannya untuk menyelamatkan Ye Xuan. Jun Tianwen tidak menjawab, tatapannya sangat acuh tak acuh. Guo Zitian melanjutkan, "Seorang murid Sekte Pedang Surgawi sedang diburu oleh Sekte Zan dari klan Ibel Surgawi. Tolong bantu, kakak senior Jun." "Oh, di mana murid yang sedang diburu sekarang?" Jun Tian bertanya sambil tersenyum. "Yah, dia dan aku terpisah, jadi aku tidak tahu kemana kami dikejar. Namun, kelompok setan surgawi itu pasti tahu. Mereka mendirikan kemah di tepi Danau Yunmeng," kata Guo Zitian. "Maksudmu, tanpa mengetahui keberadaan murid itu, kau ingin aku berperang dengan pangeran dari negara Tianyao kuno dan memprovokasi perang antara kedua negara, benarkah?" Jun Tianwen bertanya dengan tatapan dingin di matanya. "Tidak." Guo Zitian begitu takut dengan topi sebesar itu hingga kakinya lemas. "Baiklah, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal sepele ini. Turunlah." Jun Tianwen melambaikan tangannya untuk mengusirnya. "Kakak Jun, kita satu sekolah. Kau tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat seseorang mati," kata Guo Zitian penuh semangat. "Karena kamu bilang dia sedang diburu, maka jika kita mengetahui keberadaannya dan itu pasti, aku tentu akan pergi menyelamatkannya. Namun, kamu bilang kamu tidak tahu keberadaannya. Hanya berdasarkan kata-katamu, kamu ingin aku berperang dengan pangeran dari negara Tianyao kuno. Apa tujuanmu? Keluar!" Jun Tianwen berteriak dengan suara yang dalam. Begitu teriakan itu terdengar, dua pengawal kerajaan datang dan mengusir keduanya. Dao Bujue menatap Jun Tianwen, sorot matanya berangsur-angsur menjadi gelap, lalu bertanya, "Aku akan menggunakan bertanya pada hantu dan dewa sebagai ganti bantuanmu dalam menyelamatkan orang."
Aku akan meminta bantuan para dewa dan hantu untuk menyelamatkan orang-orang. Saya tidak bisa mengubahnya. Jawaban yang sama, tetapi kali ini datang dari mulut Jun Tianwen. Mendengar jawaban itu, Dao Bujue tidak tinggal diam dan berbalik pergi sambil meninggalkan satu kalimat terakhir, kamu tidak layak menerima pedang ini. Pedang As Demon People merupakan perwujudan dari pikiran luar biasa luas sang pandai besi. Dao Bujue tidak merasakan pikiran lapang dada seperti itu pada Jun Tianwen, jadi dia berkata demikian. Mendengar ini, Jun Tianwen menyipitkan matanya, sedikit marah di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita bertarung untuk menentukan siapa pemilik pedang dan melihat siapa yang tidak layak. Jika lukaku sudah sembuh, aku harap kau masih punya keberanian untuk menantangku. Dao Bujue langsung berjalan keluar dari istana kerajaan tanpa henti. Dao Bujue tidak takut berkelahi, tetapi dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, jadi dia tidak terus terlibat dengan Jun Tianwen. Keluar dari istana kerajaan. Guo Zitian bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak menyangka bahwa murid utama Sekte Tianjian bahkan tidak akan menyelamatkan murid-murid lainnya. Ini terlalu keji. Aku akan pergi ke tepi danau untuk mengawasi klan setan langit. Kau kembali ke sekte untuk memanggil orang-orang dan membeli kuda yang bagus. Aku harap kita bisa kembali tepat waktu. Dao Bujue membuat keputusan dengan tenang. Baiklah, aku akan kembali ke sekteku sekarang. Guo Zitian setuju dan segera berlari ke pasar seni bela diri, menghabiskan semua batu roh yang didapatnya dari pelelangan harta karun, membeli kuda dewa langka api, dan segera bergegas kembali ke Sekte Tianjian. Pada saat yang sama, dia menulis surat, mengikatkannya ke kaki burung flamingo, dan membiarkannya terbang kembali ke sekte terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Li Guixuan, sesepuh sekte dalam Akademi Dandao. Flamingo itu cepat dan dapat terbang kembali ke Sekte Tianjian dalam 1 hari. Akan tetapi, hanya dengan surat ini, aku bertanya-tanya berapa banyak tetua sekte dalam Sekte Tianjian yang dapat dibujuk. Jika saja Dandao Yuan bersedia turun gunung, mereka mungkin tidak cukup kuat, jadi Guo Zitian masih harus kembali sendiri. Dalam kekosongan abadi, jika tidak ada objek eksternal, tidak ada hukum waktu di dunia yang hampa ini. Saat benda luar masuk, waktu mengalir lambat. Yesuan adalah objek eksternal ini. Sekarang, Yesuan terjebak di dunia hampa. Selama dia keluar, dia pasti akan dibasmi oleh 5 anggota sekte perang ibel surgawi. Meskipun terjebak, pendeta setan langit jelas tidak punya cara untuk menghadapi dunia hampa ini. Yesuan tidak terburu-buru lagi. Dia duduk, bersantai, dan mengeluarkan pedang Li Ge yang baru diperoleh untuk memeriksanya. Keahlian menempa pedang Li Ge ini memang lebih kasar dari 2 pedang sebelumnya, tetapi harta alam yang digunakan lebih berharga. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Dewa Pedang Suan Li Ge menempa pedang. Tekniknya tidak terlalu bagus, tetapi dia sangat serius. Dia menguji indera keilahiannya pada pedang itu dan melihat 1000 kelompok pola susunan. Ribuan pola susunan, ini adalah keterampilan unik pada level yang sama dengan 10.000 pedang mengejar matahari. Ketika mengamati pola susunan yang saling tumpang tindih, pertama-tama aku melihat nama dari keterampilan unik ini, gerakan menginjak kekosongan ilahi. Hei, ini bukan teknik pedang, tapi teknik tubuh. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu, Dewa Pedang Suan Li Ge tidak hanya mahir dalam ilmu pedang, tetapi juga tak tertandingi dalam keterampilan tubuh. Bahkan dalam musim semi dan musim gugur Dewa Pedang disebutkan bahwa yang paling dibanggakan oleh Dewa Pedang Suan Li Ge dalam ilmu bela dirinya bukanlah ilmu pedangnya, melainkan ilmu tubuh. Namun, apa yang disaksikan dunia adalah ilmu pedang Dewa Pedang Suan Li Ge yang tak tertandingi. Cahaya ilmu pedang itu begitu terang sehingga hanya sedikit orang yang menyadari gerakan tubuh Dewa Pedang. Kalau dipikir-pikir, kalau dia tak terkalahkan hanya dengan berdiri di sana, dia tidak akan bisa memamerkan gerakan tubuhnya yang kuat. Pedang pertama yang kutempa tidak digunakan untuk merekam teknik pedang, tetapi teknik tubuh. Tampaknya Dewa Pedang Suan Li Ge lebih menyukai teknik tubuhnya sendiri. Menginjak perjalanan Dewa Kekosongan, lumayan, aku hanya kekurangan teknik tubuh yang tiada taraf. Yesuan bergumam pada dirinya sendiri, senyum gembira muncul di wajahnya, dan kemudian dia tidak sabar untuk mulai melatih gerakan tubuh ini. Jika Anda berlatih secara ekstrim, Anda dapat berjalan di kehampaan dan melintasi kehampaan serta dunia yang tak terhitung banyaknya. Yesuan memejamkan mata dan membenamkan seluruh pikirannya ke dalam pedang Li Ge. Dia terus memahami keterampilan tubuh tak tertandingi yang dibentuk oleh ribuan pola susunan dan dengan hati-hati memahami berjalan di void. Setelah mengukir seluruh rangkaian gerakan ilahi melangkah ke dalam kekosongan ke dalam pikirannya, dia juga menyadari beberapa misteri dalam gerakan tersebut. Yesuan segera melompat dan mulai berlari liar di dunia hampa, dan mulai berlatih sesuai langkah-langkah jalan hampa. Satu kaki di Gunung Sumeru, kaki lainnya di alam semesta.
Saat pertama kali berlatih, kecepatan saya sangat lambat. Setelah menguasai langkah ilahi, kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Kemudian, dia segera membalik urutan waktu dan mulai memasuki mode latihan gila. Dalam sekejap, rasanya seolah-olah ada 10.000 diriku yang berlari di dunia yang kosong. Waktu berlalu dengan cepat selama kultivasi. Setelah berlatih sehari semalam, Ye Xuan perlahan-lahan memahami misteri berjalan di kehampaan. Setiap langkah yang diambilnya bagaikan angin ilahi, seolah-olah ia dapat menembus kehampaan dan melintasi ruang. Di dunia luar, para penjaga surgawi klan Ibel Surgawi masih ditempatkan di tepi danau. Pendeta klan Setan Langit menggambar diagram formasi kuno di tanah, menutup matanya dan mulai merapal mantra untuk berkomunikasi dengan dunia hampa dan menemukan lokasi Ye Xuan. Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang menyentuh dunia hampa miliknya. Dia segera berhenti berlatih dan membuka cermin kekosongan untuk melihatnya. Ditemukan bahwa ada jiwa klan Setan Langit yang berkeliaran di luar batas kehampaan. Itu adalah jiwa pendeta klan Setan Langit. Pendeta klan Setan Langit ini tampaknya telah menemukan kekosongan abadi, tetapi dia tidak dapat masuk, juga tidak dapat melihat situasi di dalamnya dengan jelas. Dia berkeliaran dan meraba-raba di luar batas kekosongan seperti orang buta. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dia melepaskan roh pedangnya, membentuk gerakan pedang dengan tangannya, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Jiwa bela diri yang syarat pedang itu menerobos batas kehampaan dan menebas jiwa pendeta Setan Langit dengan pedang. Ah! Jiwa pendeta Setan Langit menjerit dan segera keluar dari kehampaan. Pendeta Setan Langit menjerit dan terjatuh ke tanah, lalu dua Setan Langit segera maju untuk menolongnya. Apa yang terjadi? Pangeran Kuilong berdiri dan bertanya. Dia ada di dalam, aku tidak bisa melihatnya, tapi dia ada di dalam. Kata pendeta Ibel Langit dengan gemetar, jiwanya terluka parah. Kemarilah, waspadalah. Begitu binatang buas ini keluar, segera basmi dia. Perintah Pangeran Kuilong. Ya, semua setan surgawi menanggapi, dengan tombak di tangan, siap menyerang kapan saja. Ye Xuan melihat situasi di luar melalui cermin kekosongan, tetapi dia tidak panik. Dia terus bekerja keras untuk berlatih gerakan ilahi. Kemampuan tubuh Dewa Pedang yang tiada taraf memang sangat kuat. Saat Ye Xuan hendak menguasai level pertama gerakan Dewa Kekosongan, dia menggunakannya dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dia dapat berlari mengelilingi kehampaan dalam sekejap mata. Dikombinasikan dengan praktik membalikkan waktu, seluruh dunia hampa dipenuhi dengan figur-figur yang berlari. Semakin banyak Ye Xuan berlatih, semakin ia dapat memahami misteri dari rangkaian teknik tubuh ini. Tidak heran Dewa Pedang Xuan Li Ge mengukir rangkaian teknik tubuh ini ke dalam pedang Li Ge pertama. Itu memang unik. Waktu berlalu selama kultivasi. 2,5 hari berlalu dengan cepat, dan Ye Xuan berhasil menguasai tingkat pertama gerakan melangkah ke dalam gerakan Dewa Kekosongan. Di dunia hampa, hembusan angin ilahi berhembus, dan Ye Xuan berjalan di atas kehampaan, menjelajahi dunia hampa, menyaksikan titik-titik cahaya hampa terbang melewatinya. Kecepatannya menembus batas alam bela diri spiritual, seolah-olah jika lebih cepat lagi, dia akan benar-benar dapat menembus kehampaan. Siang hari pada hari ketiga. Sinar matahari menyinari danau, memantulkan riak kemasan. Tiba-tiba, ada gelombang kehampaan di udara, dan Ye Xuan muncul. Kuilong, putra mahkota negara Tianyao kuno, berteriak setelah 3 hari menunggu, kamu akhirnya keluar, basmi. Kelima anggota Sekte Perang Ibel Surgawi menyerang pada saat yang sama, siap membasmi Ye Xuan dengan satu pukulan. Ribuan meter jauhnya, di hutan. Ketika Dao Bujue menyadari Ye Xuan muncul, pupil matanya mengecil dan dia langsung berdiri dan ingin bergegas menyelamatkannya. Namun, kekuatan Tianyao Zanzong sebanding dengan kekuatan Sekte Bela Diri Sejati. Belum lagi kekuatan Dao Bujue yang setengah langkah ke seni bela diri belum cukup saat ini. Bahkan jika cukup, dia tidak akan mampu melakukannya tepat waktu karena jarak mereka ribuan meter. Kelima anggota Sekte Perang Ibel Surgawi menyerang pada saat yang sama, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Ini pukulan yang mematikan. Namun, pada saat kelima anggota Sekte Perang Ibel Surgawi menyerang, kaki Ye Xuan bergerak, tubuhnya melesat mundur, dan dia secara ajaib menghindari serangan gabungan dari kelima anggota Sekte Perang Ibel Surgawi. Serangan kelima anggota Sekte Perang Ibel Surgawi meleset pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, Ye Xuan bergegas ke permukaan danau, dan dengan langkah-langkah ilahi, ia berlari liar di permukaan danau. Kecepatannya begitu cepat sehingga tampak seperti embusan angin ilahi yang bertiup melintasi danau, menggambar garis air yang memanjang ke kejauhan. Ekspresi Pangeran Kuilong membeku, dan dia berteriak dengan marah kejar mereka. Kelima anggota Sekte Perang Ibel Surgawi bergegas maju pada saat yang sama, kecepatan mereka secepat guntur. Mereka mengejar ke tepi danau tetapi gagal menghentikan Ye Xuan.
Dua anggota Sekte Perang Ibel Surgawi berteriak keras, dan energi sejati mereka berubah menjadi energi dan membubung ke langit, terus mengejar ke depan. Tiga anggota Sekte Perang Ibel Surgawi lainnya kembali ke perkemahan untuk menjaga Pangeran Ibel Surgawi. Memburu target itu penting, tetapi melindungi Pangeran Ibel lebih penting. Kedua Ibel Surgawi itu mengubah wujud sejati mereka menjadi gang, menerobos belenggu bumi, menerobos penghalang udara, dan terbang di angkasa, bagaikan dua ekor elang yang terbang tinggi di angkasa, menatap lekat-lekat mangsa yang berlarian di danau. Ye Xuan menoleh ke belakang dan mendapati dua Ibel Surgawi bertarung dengan esensi sejati mereka yang berubah menjadi gang. Dia segera menggunakan gerakan ilahi Stepping Void secara ekstrim dan melaju ke depan. Seorang pria berlari di danau, dan dua setan surgawi mengejarnya di udara. Setan langit bisa terbang. Saat kekuatan mereka mencapai level Panglima Perang, esensi sejati mereka berubah menjadi energi dan menerobos batasan bumi, sehingga mereka bisa terbang lebih cepat. Hampir tidak ada makhluk di dunia yang bisa menandingi kecepatan setan langit. Namun, kedua Ibel Surgawi yang bertarung dengan esensi sejati mereka berubah menjadi gang mengejar untuk waktu yang lama tetapi gagal mengejar Ye Xuan, dan selalu ada jarak di antara kedua belah pihak. Hal ini sangat mengejutkan kedua anggota Sekte Perang Ibel Surgawi. Menurut mereka, tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menandingi kecepatan mereka, apalagi lawannya itu hanyalah seekor semut manusia di alam bela diri spiritual. Selain dua anggota Sekte Perang Ibel Surgawi, ada orang lain yang terkejut. Ketika Ye Xuan bergegas ke danau, Dao Bujue segera mengikutinya menggunakan keterampilan tubuhnya, menginjak permukaan danau dan menciptakan riak. Dulunya dia adalah seorang pendekar yang kuat di alam kehormatan bela diri. Meskipun kultivasinya pernah jatuh ke tingkat pertama alam bela diri spiritual, gerakan tubuh yang telah dia kembangkan masih ada, dan dia sangat percaya diri dengan kecepatan gerakan tubuhnya. Namun, semakin dia mengejar, semakin dia terkejut, karena dia tertinggal. Dia melihat kecepatan Ye Xuan semakin cepat, dan akhirnya dia menghilang di cakrawala danau. Gerakan tubuh macam apa ini? Cepat sekali. Dao Bujue menggertakkan giginya dan terus berlari secepat yang ia bisa, tidak takut kehilangannya, karena ada dua rambu di langit yang menunjukkan arah Ye Xuan. Kedua rambu ini tentu saja adalah dua sekte perang Ibel Surgawi. Kedua prajurit Ibel Surgawi itu melaju kencang, menerobos penghalang udara, menyerang secara bersamaan dalam jarak 1000 meter, dan melontarkan dua ledakan kekuatan tinju. Ye Xuan mengambil langkah ringan, berbelok ke kiri dan kanan dua kali, dan dengan mudah menghindari tinju itu. Degup, degup, kekuatan tinju itu menghantam permukaan danau, menyebabkan ribuan gelombang dan membasmi ikan yang tak terhitung jumlahnya di danau. Kekuatan tinju ini tidak dapat melukai Ye Xuan, tetapi menghindar mempengaruhi kecepatan tubuhnya, menyebabkan dua anggota Sekte Perang Ibel Surgawi mengejar lebih dekat, dan serangan kekuatan tinju menjadi lebih ganas. Ye Xuan menggunakan gerakan kaki dewa untuk menghindar ke kiri dan kanan dalam kekuatan tinju yang dahsyat. Ada gelombang yang mengamuk di sekelilingnya, tetapi tubuhnya bergerak bebas seperti embusan angin dan dia sama sekali tidak terluka oleh kekuatan tinju itu, tetapi kecepatannya melambat banyak. Kedua Ibel Surgawi itu sama kuatnya dengan para prajurit Sekte Seni Bela Diri. Esensi sejati mereka yang berubah menjadi energi membuat kecepatan terbang mereka berkali-kali lipat lebih cepat, dan mereka semakin dekat dan dekat. Ye Xuan berteriak dengan suara yang dalam, memanifestasikan semangat bela dirinya, dan kecepatannya meningkat lagi. Ketika dia mewujudkan jiwa bela dirinya, tanpa sengaja dia juga melepaskan roh pedangnya. Roh pedang itu menempel pada tubuh, membentuk medan gaya berbentuk ujung pedang di depan tubuh, merobek penghalang udara, dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda, melesat maju seperti pedang terbang yang keluar dari sarungnya. Melihat ini, Ye Xuan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, tingkat kedua melangkah ke dalam kehampaan. Tingkat pertama gerakan ilahi adalah langkah gerakan ilahi. Tingkat kedua mengharuskan seseorang memahami niat pedang dan menggabungkan gerakan suci melangkah ke dalam kehampaan dengan niat pedang untuk meningkatkan kecepatan sekali lagi. Ye Xuan tidak memahami niat pedang, dan mengira bahwa dia tidak dapat berlatih gerakan ilahi menginjak kekosongan tingkat kedua, jadi dia mengabaikan jiwa bela diri niat pedang. Tanpa diduga, saat dia secara tidak sengaja melepaskan roh pedangnya pada saat ini, dia benar-benar langsung melakukan gerakan kedua dari langkah menuju kekosongan ilahi. Kecepatannya melonjak seperti pedang terbang yang menerobos ombak dan melesat keluar. Setelah melakukan tingkat kedua gerakan melangkah ke dalam kekosongan ilahi, kecepatannya melampaui titik kritis. Ye Xuan menemukan bahwa medan gaya yang dibentuk oleh roh pedang di depannya menghasilkan gesekan dengan kekosongan, menciptakan pita cahaya ungu tua. Ini adalah tanda kehancuran kehampaan. Apakah kecepatannya akhirnya mencapai tingkat yang mampu menembus kehampaan? Ye Xuan sangat gembira, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara pisau datang dari belakangnya.
Dao Bujue melihat bahwa dia semakin tertinggal, jadi dia hanya bisa mengambil risiko terluka dan menggunakan teknik rahasianya untuk keluar dengan kekuatan untuk mengejar, sambil berteriak, aku akan menahan Tian Yao Zanzong, dan kamu cepat bersembunyi di kota Tianxiao. Begitu kita memasuki kota, Tian Yao tidak akan berani menyerang kita lagi. Bersembunyi. Ye Xuan menoleh untuk melihat dua ibel surgawi di atasnya, cahaya tajam melintas di matanya basmi mereka. Dao Bujue mengangkat alisnya dan berkata cepat kultivasiku belum pulih sepenuhnya. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku hanya bisa menundamu untuk sementara dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Pegang satu dan biarkan aku menyerang dengan pedang. Kata Ye Xuan dengan keras. Tidak mungkin. Kultivasimu hanya di alam lingu. Aku tahu bahwa kekuatanmu telah melampaui batas yang dapat dicapai oleh alam lingu. Namun, alam lingu adalah alam lingu. Mustahil untuk menghadapi orang kuat di tingkat Wuzong secara langsung. Kata Dao Bujue dengan ekspresi serius. Jika kita bandingkan dengan kekuatan keras, memang sulit bagi alam lingu untuk mengalahkan sekte perang Tianyao. Namun, untuk membasmi, cukup dengan satu pedang yang dapat menghancurkan pertahanan. Kata Ye Xuan sambil berpikir. Sulit, Dao Bujue masih ingin membujuk. Biarkan aku menggunakan pedangku. Jika aku gagal membasminya dengan satu pedang, aku akan pergi ke kota Tianxiao. Kata Ye Xuan. Dao Bujue tidak punya pilihan lain selain setuju baiklah. Gunakan saja pedangmu. Setelah berkata demikian, dia segera berbalik dan menyerbu ke arah dua sekte perang ibel surgawi dengan kekuatan dahsyat setelah melakukan teknik rahasia. Dengan tingkat kultivasi Dao Bujue saat ini, dia tidak dapat menghentikan dua ibel surgawi untuk bertarung. Ye Xuan segera menepuk kantong binatang roh, melepaskan bola guntur, mengangkat tangannya dan menunjuk ke salah satu sekte perang ibel surgawi, dan memerintahkan libatkan satu, ini adalah sekte perang ibel surgawi, berhati-hatilah untuk tidak memaksanya. Melolong. Bola petir itu melolong ke langit dan berubah menjadi seberkas petir yang melesat ke arah salah satu anggota sekte perang setan langit. Pengejaran itu berlangsung sekitar setengah jam dan mereka sudah sangat jauh dari tepi danau. Dao Bujue menggunakan teknik rahasianya untuk bertarung dengan anggota sekte perang ibel surgawi. Dia menggunakan tingkat kultivasinya sebagai anggota sekte bela diri setengah langkah untuk memaksa pertarungan terhenti. Energi pedang dan kekuatan tinju menghantam danau, menimbulkan gelombang besar dan suara gemuruh terus-menerus. Di sisi lain, Thunderbolt tengah bertarung melawan sekte perang ibel surgawi lainnya. Darah kaisar binatang di tubuhnya mendidih dan berubah menjadi seberkas petir yang melesat di sekitar sekte perang ibel surgawi. Setiap kali terjadi kilatan petir, teriakan elang akan terdengar, dan ia akan menggunakan kecepatannya untuk menjerat sekte perang ibel surgawi. Ye Xuan khawatir bola petir itu tidak akan bertahan lama. Lagi pula, lawannya berasal dari sekte perang ibel surgawi, yang kekuatannya sebanding dengan seorang master sekte bela diri. Jika dia terkena bola petir itu, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Ye Xuan segera menutup matanya dan mengingat setiap detail keterampilan unik Dewa Pedang 10.000 Pedang Mengejar Matahari. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, menghunus pedang kunpeng, dan berteriak 10.000 pedang mengejar matahari. Aku ingin berhasil dengan satu pedang. Tingkat ke-6 kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya, darah binatang kaisar mendidih, membangkitkan naga ajaib dari semua alam. Pola naga muncul di punggungnya, dan kekuatan tempur langsung melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Menerobos batas-batas alam bela diri spiritual. Titik. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, Ye Xuan menampilkan teknik gerakan ilahi menginjak kekosongan, berjalan di atas ombak di danau. Roh pedangnya mengembun menjadi medan gaya di depannya, menerobos penghalang udara dan melesat keluar dengan kecepatan ekstrim, seperti pedang tajam, membelah danau. Setelah kecepatannya mencapai titik kritis pertama di alam Jiushu, medan gaya pedang menyentuh penghalang kehampaan, menghapus pita-pita cahaya kehampaan berwarna ungu tua. 10.000 pedang mengejar matahari. Memotong kekosongan. Ye Xuan berteriak keras dan bergegas menuju sekte perang ibel surgawi. Dia menusuk dengan pedang kunpeng dan memotong kekosongan. Ledakan. 10.000 pedang mengejar matahari, keterampilan pedang yang sangat kuat, perlu dilatih dengan dikombinasikan dengan niat pedang, dan membutuhkan kekuatan untuk menembus kekosongan agar dapat dilakukan. Pedang ini ditakdirkan menjadi sangat kuat. Ledakan. Ye Xuan memotong kekosongan dengan satu pedang, dan seluruh tubuhnya menembus kekosongan. Kekuatan pedang yang kuat terkondensasi menjadi pedang pemburu matahari yang besar, membasmi sekte perang setan langit. Bukan hanya itu saja, ribuan niat pedang, dengan momentum yang tak tertandingi, datang dari segala arah, melesat ke arah sekte perang ibel surgawi dengan kekuatan ribuan pedang yang mengejar matahari. Desir. Ribuan niat pedang melesat dari segala arah, dan Tian Yao Zanzong tidak punya cara untuk melarikan diri.
Niat pedang menembus sekte perang ibel surgawi, menghancurkan jiwanya, meremukkan tubuhnya, dan memercikkan darah. Pedang pemburu matahari terbang dan menghancurkan tubuh setan langit Zanzong. Sekte perang ibel surgawi terbasmi oleh satu pedang, dan kekuatan pemburu matahari sedikit berkurang. Pedang raksasa yang dibentuk oleh kekuatan ilmu pedang menghilang, dan Ye Xuan muncul dari kehampaan, membawa sisa kekuatan 10.000 pedang mengejar matahari, dan membasmi sekte perang ibel surgawi lainnya. 10.000 niat pedang ditembakkan ke arah sekte perang ibel surgawi kedua seperti hujan pedang. Tian Yao Zanzong, yang sudah dalam kebuntuan dengan Dao Bujue, tidak mampu menahan sisa kekuatan 10.000 pedang mengejar matahari. Setelah berjuang beberapa kali, ia tertusuk pedang di jantungnya dan jatuh ke dalam danau. Sekte perang setan surgawi memiliki energi spiritual yang sangat besar. Bagaimana mungkin Ye Xuan melewatkan kesempatan yang bagus seperti itu? Dia segera mengaktifkan seni jiwa Kaisar Sembilan Surga dan melahap energi spiritual dari dua sekte perang ibel surgawi. Energi spiritual yang sangat kuat mengalir ke telapak tangannya, dengan cepat disempurnakan menjadi esensi sejati yang murni, dan diserap ke dalam tubuh. Di meridian, energi sejati melonjak, dan tingkat kultivasi memasuki mode kenaikan. Terobosan ke tahap tengah tingkat ke-6 alam lingu. Terobosan ke akhir level ke-6 alam lingu. Alam lingu tingkat ke-7, energi sejati melonjak, menerobos dalam satu gerakan. Saat tingkat kultivasinya meningkat, Ye Xuan merasakan tubuhnya penuh kekuatan. Berdiri di danau, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Dao Bujue melihat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berseru, kamu datang ke kehidupan ini hanya untuk membasmi ibel langit. Ibel surgawi, obat mujarab yang hebat. Ye Xuan seakan melihat pemandangan di zaman kuno ketika ras manusia yang kuat membantai dinasti ibel surgawi, dan hatinya dipenuhi dengan gelombang yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, kau bertanya padaku apakah alam lingu bisa menembus kehampaan. Aku bilang itu tidak mungkin. Aku tidak menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, kau berhasil melakukannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dao Bujue berkata dengan penuh emosi. Ini masalah keberuntungan. Kalau bukan karena kebetulan dia mempelajari jurus gerak tubuh menginjak kekosongan milik Dewa Pedang Xuan Li Ge, mustahil baginya untuk menyentuh titik kritis pemotongan kekosongan. Aku belum pernah melihat teknik pedang itu sebelumnya. Sepertinya itu bukan teknik pedang Sekte Tianjian. Dao Bujue mengingat kekuatan pedang itu dan berkata dengan heran. Ini rahasia, tapi tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Itulah keterampilan unik Dewa Pedang, kata Ye Xuan. Dao Bujue langsung menunjukkan ekspresi terkejut begitu ya. Tidak heran kamu ingin menggunakan pedang ini. Pedang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia dan membuat hantu menangis. Sementara keduanya sedang berbicara, Thunderbolt tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah langit, suaranya begitu keras hingga menembus awan. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Dao Bujue terkejut dan segera mengencangkan pegangannya pada gagang pisau. Ye Xuan mendongak dan tersenyum, lalu berkata, jangan khawatir, itu adalah perahu terbang cahaya mengambang milik Sekte Pedang Langit. Sebuah perahu terbang ringan yang mengambang perlahan turun dari langit, mendarat di danau, dan menciptakan lingkaran gelombang. Guo Zitian berbaring di sisi perahu dan berteriak, apakah kamu baik-baik saja? Ye Xuan melangkah maju dengan ringan dan mendarat di perahu terbang ringan yang mengapung. Ia menyapa Li Guixuan dan berkata, Penatuali. Aku senang melihatmu baik-baik saja. Guo Zitian mengirim surat yang mengatakan bahwa kau dalam bahaya, jadi aku membawa murid-muridku ke sini. Bagaimana situasinya? Tanya Li Guixuan. Ketika mereka berdua sedang berbicara, Dao Bujue juga melompat ke perahu terbang cahaya terapung dan melihatnya sekilas tanpa terlalu terkejut. Ini Dao Bujue, seorang teman. Ye Xuan memperkenalkannya singkat. Li Guixuan mengangguk dan terus bertanya tentang keseluruhan cerita. Ceritanya panjang. Pangeran dari negara Tianyao kuno mengirim pengawal pribadinya untuk memburuku. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Lawan saja aku jika kau tidak menerimanya. Apakah ada senjata formasi di kapal terbang cahaya terapung? Ye Xuan bertanya langsung. Perahu terbang cahaya terapung secara alami memiliki senjata formasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Li Guixuan. Lanjutkan dan hancurkan dia sampai berkeping-keping. Jika kau berani menyerangku, bersiaplah untuk mati. Saat Ye Xuan berbicara, dia perlahan-lahan memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh orang kuat. Negeri kuno Tianyao, bukankah sebaiknya kita bahas masalah ini baik-baik sebelum mengambil keputusan? Li Guixuan baru saja tiba di sini dan belum memahami semuanya. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Pangeran Tianyao, kau berani membasmi orang di luar kota manusia. Apakah kau butuh alasan untuk melawan? Jika Sekte Tianjian tidak berani melawan saat dipukuli, maka aku benar-benar harus mempertimbangkan apakah keputusanku untuk bergabung dengan Sekte Tianjian adalah keputusan yang tepat.
Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Anak muda, kau memang penuh dengan semangat dan vitalitas. Li Guixuan tertawa dan mengangkat tangannya untuk memberi perintah, bentangkan sayap cahayamu yang melayang dan terbanglah. Ayo kita pergi dan lihat seberapa sombongnya klan setan langit. Perahu terbang cahaya yang mengapung itu memanjangkan potongan-potongan cahaya, menerobos air danau dan terbang perlahan ke atas. Setelah lepas landas, kecepatannya berangsur-angsur meningkat dan segera terbang ke awan. Seperempat jam kemudian, perahu terbang ringan terapung terbang ke tepi barat Danau Yunmeng. Berdiri di atas perahu lampu yang mengapung, sambil memandang melalui awan, Anda dapat melihat perkemahan unik di tepi danau. Itu tentu saja adalah kamp pengawal pribadi Pangeran Kuilong dari negara kuno Tianyao. Berdiri di awan, menghadap ke perkemahan klan setan langit. Tempat perkemahan seukuran telapak tangan itu tampak seperti dapat berubah menjadi rerun dewa hanya dengan satu tamparan ringan. Sebagai sesepuh sekte dalam, Li Guixuan bersikap relatif tenang dan bertanya, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya, kata Ye Xuan tegas. Itu tidak perlu. Murid-muridku dari Akademi dan Dao disergap. Tidak peduli siapa pihak lain, mereka harus memberikan penjelasan. Namun, pendapatku adalah untuk menggunakan kesopanan sebelum menggunakan kekerasan, kata Li Guixuan. Klan Ibel Surgawi, itu tidak masuk akal. Aku telah membasmi sedikitnya ratusan Ibel Surgawi. Di mata klan Ibel Surgawi, aku hanyalah musuh yang berlumuran darah, kata Ye Xuan. Kalau begitu, mari kita biarkan klan setan langit melihat kekuatan macam apa yang bisa dicapai Akademi dan Dao Sekte Pedang Langit kita saat mereka marah. Li Guixuan merenung sejenak dan memberi perintah, aktifkan meriam naga roh cahaya terapung. Fu Danshan dan murid-murid lain dari Akademi dan Dao segera bubar dan memasuki berbagai pusat formasi perahu terbang cahaya terapung untuk mengaktifkan formasi meriam naga roh cahaya terapung. Pita-pita cahaya di sekeliling perahu terbang cahaya terapung memanjang keluar dan membentuk pola susunan cahaya di bawah perahu terbang tersebut. Diagram susunan cahaya sangat rumit, seolah-olah berisi puluhan ribu pola susunan. Titik. Setelah pola susunan cahaya terbentuk, ia mulai memfokuskan energi di pusat untuk membentuk bola cahaya. Saat semakin banyak energi terkumpul, bola cahaya itu menjadi semakin terang. Di atas awan-awan di langit, tampaklah seperti matahari. Cahayanya semakin kuat dan menyilaukan. Ketika bola cahaya menutupi seluruh perahu terbang cahaya yang mengambang, Fu Danshan melangkah maju dan berkata, batu roh di perahu terbang telah habis. Li Guixuan melepaskan cincin penyimpanannya dan menyerahkannya sambil berkata, karena kita akan mengambil tindakan, kita harus meningkatkan kekuatan sekte Tianjian kita dan meningkatkan kekuatannya hingga maksimum. Ye Xuan segera menyerahkan cincin penyimpanannya dan berkata, ada lebih dari 70.000 batu roh di dalamnya. Gunakan milikku terlebih dahulu. Fu Danshan turun dengan dua cincin penyimpanan dan melemparkan batu roh ke tengah formasi. Energi yang dikumpulkan oleh meriam naga roh cahaya mengambang semakin membesar, dan bola cahaya yang terbentuk di bawah kapal terbang itu 2 kali lebih besar dari seluruh kapal terbang itu. Fu Danshan datang lagi, mengembalikan cincin penyimpanan, dan berkata, kekuatan meriam naga roh cahaya mengambang telah ditingkatkan hingga maksimum. Api, martabat sekte Tianjian tidak dapat diganggu-gugat. Perintah Li Guixuan. Ya, perintah pun disampaikan, dan meriam naga cahaya mengambang ditembakkan. Sebuah bola cahaya seterang matahari terbang keluar, melewati awan, dan melesat menuju perkemahan klan setan langit di bawah, seolah-olah matahari sedang terbenam. Di kamp klan setan langit, pendeta setan langit adalah orang pertama yang menyadari bola cahaya yang menyala-nyala di langit dan berseru, Yang Mulia, ada bahaya, cepat pergi. Kecepatan tembakan meriam naga cahaya terapung sangat cepat. Begitu pendeta setan langit berteriak, bola cahaya itu sudah jatuh di atas perkemahan. Pendeta setan langit menyeret Pangeran Kuilong dan melarikan diri. Ketiga anggota sekte perang Ibel Surgawi meraung, mengubah hakikat sejati mereka menjadi energi, menyerbu ke arah bola cahaya, dan melontarkan energi tinju untuk menghalangi pemboman meriam naga roh cahaya mengambang. Ledakan. Serangkaian pukulan menghantam bola cahaya besar itu, tetapi hanya bisa memperlambatnya sedikit. Bola cahaya itu bergemuruh turun dan langsung menerobos 3 anggota sekte perang Ibel Surgawi. Ketiga anggota sekte perang Ibel Surgawi melolong menyedihkan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ledakan. Bola cahaya itu menghantam perkemahan, meruntuhkan tanah dalam radius 1 kilometer. Perkemahan itu langsung hancur menjadi rerun dewa. Para Ibel langit melolong dan lari ke segala arah. Tubuh mereka diselimuti oleh cahaya meriam naga roh cahaya terapung. Api menyala di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, mereka ditelan oleh api dan terbakar menjadi arang. Seluruh pengawal kerajaan Pangeran Tianyao hancur dalam sekejap mata. Hanya pendeta setan langit dan beberapa jenderal setan langit yang tersisa,
mengawal Pangeran Kuilong saat mereka melarikan diri dalam kepanikan. Kekuatan Sekte Tianjian terungkap, dan kedahsyatannya sungguh mengejutkan. Ye Xuan memanifestasikan jiwa bela diri elang petir dan menggunakan gerakan ilahi berjalan ke kosongan untuk terbang turun dari perahu terbang cahaya terapung, menciptakan gelombang di danau, dan bergegas ke rerun dewa. Dia mengaktifkan seni jiwa Kaisar Sembilan Surga dan melahap energi jiwa. Gelombang energi spiritual berkumpul dan mengalir ke meridian, mendorong dasar kultivasi ke puncak tingkat ketujuh alam bela diri spiritual. Sayangnya, kekuatan meriam naga roh cahaya terapung terlalu besar, dan itu menghancurkan sebagian besar ibel surgawi beserta tubuh dan jiwa mereka. Kalau tidak, itu bisa melahap lebih banyak energi spiritual. Ye Xuan bergegas keluar dari kobaran api, pedang kunpeng terhunus. Pedang itu berkelebat. Kepala 7 prajurit ibel surgawi itu berguling ke bawah. Pendeta ibel itu melangkah maju untuk menghalanginya, namun Ye Xuan memotong kepalanya dengan pedang, lalu menamparkan Kuilong dengan tangan belakangnya dan berkata dengan dingin mengirim Sekte Zan untuk memburuku. Apakah itu keren? Anda, Kuilong adalah pangeran dari kerajaan ibel surgawi kuno, dengan status yang sangat mulia. Ia menerima pemujaan dari puluhan juta ibel surgawi setiap hari, jadi ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Aku adalah pangeran dari kerajaan Tianyao kuno. Tahukah kau kejahatan serius apa yang telah kau lakukan? Teriaknya. Membasmi satu orang adalah dosa, membasmi 10.000 orang adalah pahlawan. Tunggu sampai aku membasmi semua ibel, dan kau masih berani bersikap sombong dan angkuh. Pada saat ini, Ye Xuan sepertinya merasakan keganasan dan kepahlawanan para manusia purba yang kuat dalam pertempuran mereka melawan dinasti ilahi ibel surgawi. Mata Kuilong dipenuhi amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata, demi darah paling mulia dari klan ibel langit, aku bersumpah bahwa kau akan menjadi musuh bebuyutan klan ibel langitku. Aku akan membasmimu sampai tak bernyawa. Aku telah membasmi ratusan ibel surgawi. Di matamu, itu seharusnya sudah berdarah. Sungguh sumpah yang tidak berguna. Ye Xuan mengangkat pedangnya dan menebas ke bawah. Kuilong menjerit, seolah ada harta karun yang menyelamatkan nyawa menghalangi pedang kunpeng. Tepat pada saat ini, kepala pendeta ibel langit yang terpenggal tiba-tiba terbang kembali ke tubuhnya dan bersatu kembali. Kemudian dia meraih tongkat kayu hitam, menggulung bola gas hitam, melilit Pangeran Kuilong, dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ye Xuan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka pendeta klan setan langit begitu aneh. Dia tidak mati bahkan setelah kepalanya dipenggal. Dia benar-benar membiarkannya melarikan diri bersama Pangeran Setan Langit. Perahu terbang ringan yang mengapung itu perlahan turun ke danau dan berhenti di tepi pantai. Li Guixuan berkata dengan keras, Ye Xuan, meskipun bukan tanpa keadilan untuk mengaktifkan meriam naga roh cahaya terapung untuk membasmi klan Setan Langit, masalah ini cukup serius, dan kamu masih perlu kembali dan melaporkan seluruh masalah ini kepada sekte. Kamu telah turun gunung selama berbulan-bulan, sekarang saatnya untuk kembali. Membombardir pangeran negeri Tianyao kuno memang masalah besar. Li Guixuan pasti akan diinterogasi oleh sekte saat dia kembali. Karena dia sangat mempercayaiku, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya bertanggung jawab. Ye Xuan kembali ke perahu terbang ringan yang mengapung dan berkata, baiklah. Ayo kembali. Perahu terbang cahaya mengambang itu perlahan berputar, menuju ke danau, terbang perlahan, dan kembali ke sekte Tianjian. 100 mil jauhnya, sang putra mahkota kerajaan Tianyao kuno menekan luka di tubuhnya dan meraung dengan marah, beraninya kau, seekor semut manusia, menyakitiku. Batuk, batuk, batuk. Pendeta ibel langit terbatuk keras dan berkata dengan suara rendah dan serak, yang mulia, wilayah manusia dalam bahaya. Kita harus kembali ke negara kuno sesegera mungkin dan memimpin pasukan ibel langit untuk membalas dendam. Tidak, semut manusia itu berani menamparku, aku ingin dia mati sekarang. Pangeran Kuilong meraung marah, suaranya keras, seperti lolongan hantu dan serigala. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita saat ini. Pendeta setan langit ingin membujuknya lagi. Pangeran Kuilong mengulurkan sebuah kendi tulang dengan kedua tangannya, berlutut dan mengangkat kendi itu di atas kepalanya, sambil berteriak dengan suara yang menakutkan, aku akan menggunakan garis keturunan paling mulia dari klan setan langit untuk memanggil ular langit totem dan membantai semua semut dari umat manusia. Pendeta ibel langit segera berlutut dan memberi nasihat yang mulia, ini adalah abu ular langit totem. Bukankah terlalu impulsif untuk membasmi manusia hanya untuk ini? Kuilong melotot ke arah pendeta ibel langit dan berteriak, garis keturunan paling mulia dari klan ibel langit telah dipermalukan oleh semut-semut ras manusia. Jika kita tidak membalas dendam, bagaimana kita bisa mempertahankan martabat mulia klan ibel langit kita? Baik, pendeta ibel langit segera mematuhi perintah itu, dengan hormat membuka guci itu dengan kedua tangannya, mengeluarkan abu di dalamnya, dan menaburkannya ke tanah. Kuilon mencabut belatinya, memotong telapak tangannya, dan meneteskan darah ke abunya. Tiba-tiba angin menderu kencang,
seolah-olah miliaran dewa dan setan tengah meraung di tiup angin. Pendeta setan langit mengambil abu yang berlumuran darah pangeran setan langit dan mulai mengukir totem setan langit di tanah. Langit mendung dan angin menderu. Ledakan, gemuruh guntur membelah langit. Ada atmosfer yang berat antara langit dan bumi, seolah-olah awan gelap sedang menekan kota dan mengancam untuk menghancurkannya. Pendeta setan langit menggunakan abu yang berlumuran darah untuk menggambar totem ular langit di tanah, melantunkan doa-doa kuno saat ia menggambar. Tak lama kemudian, sebuah totem ular surgawi berukuran 10 kaki persegi terbentuk. Setelah lukisan itu selesai, pendeta Ibel Langit berlutut di hadapan totem ular langit, menyembah dengan khusyuk, dan berteriak keras, totem ular langit, garis keturunan paling mulia dari klan Ibel Langit memanggilmu untuk dilahirkan kembali. Pangeran Ibel Surgawi Kuilong mencengkeram bilah belati itu dengan tangannya dan menariknya kuat-kuat, membuat lukanya makin dalam dan lebar, serta darah pun mengucur deras. Ah! Dia melolong dengan sedih, dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Dia menekan telapak tangannya pada totem ular surgawi, dan aliran darah yang besar mengalir ke tanah dan meresap ke dalam tanah. Titik titik titik, titik titik titik. Semakin banyak darah mengalir, semakin kencang angin bertiup, menggulung awan gelap dan membentuk pusaran samar awan gelap di langit. Ledakan, angin menderu dan guntur menggelegar. Totem Sky Snake, garis keturunan paling mulia dari klan setan langit memanggilmu, bangun. Pangeran Kuilong meraung ke langit. Tanah dengan cepat menyerap darah, dan seluruh totem mulai berubah. Abunya yang bercampur darah merembes ke tanah, lalu tanah mulai berguncang, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang bergerak di bawah tanah. Pangeran Kuilong berdiri, ekspresinya gembira dan garang, lalu berteriak keluar. Basmi semut itu, basmi dia. Mengaum, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari zaman dahulu kala dari bawah tanah. Bumi mulai berguncang hebat, retakan muncul di tanah, dan batu-batu besar serta tanah runtuh ke bawah. Hahaha, basmi. Basmi semua manusia hina itu. Pangeran Kuilong tertawa terbahak-bahak dan segera mundur, meninggalkan jangkauan gempa bumi. Wah, sebuah kepala besar muncul dari tanah, terentang, dan meraung ke arah langit. Mengaum, gemuruh itu mengguncang bumi dan menyebabkan guntur bergemuruh di langit. Angin kencang menerbangkan pohon-pohon dan batu-batu besar, seolah-olah kiamat telah tiba. Di danau tenggara kota Tianxiao, perahu terbang cahaya mengambang itu perlahan lepas landas dan berbalik untuk terbang menuju sekte Tianjian. Saat hendak terbang ke awan, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit. Awan gelap berkumpul dan angin kencang bertiup, tampak seperti badai akan datang. Guo Zitian berbaring di sisi perahu, melirik awan gelap di langit, dan bergumam, hujan akan turun lagi. Ya, kembalilah ke rumah. Sebentar lagi akan turun hujan. Li Guixuan memanggil semua murid untuk kembali ke kamar. Tiba-tiba, tekanan yang tidak biasa datang dari langit, begitu kuat dan agung sehingga tampak berasal dari zaman kuno. Orang-orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi merasakan tekanan terlebih dahulu dan melihat ke arah barat pada saat yang sama. Di kejauhan, awan gelap bergulung di langit dan angin menderu. Awan gelap berputar perlahan, samar-samar membentuk pusaran awan gelap. Sepertinya tidak akan turun hujan. Sepertinya ada sesuatu di sana. Li Guixuan mengerutkan kening. Ledakan, awan hitam semakin lama semakin menebal, bahkan suara guntur pun kesulitan untuk menembus blokade awan. Memang ada yang salah. Ye Xuan merenung. Guo Zitian bertanya dengan khawatir, mungkinkah Pangeran Ibel Surgawi yang melakukannya. Dengan kekuatan seperti itu, pasti ada kekuatan besar yang muncul di tempat itu. Jika Pangeran Ibel Surgawi memiliki kekuatan ilahi seperti itu, pengawal pribadinya tidak akan dihabisi oleh meriam naga roh cahaya terapung tadi. Li Guixuan merenung. Awan hitam mulai bergulung-gulung dan guntur semakin sering terdengar. Ye Xuan tampak sedikit serius, lalu berbalik dan berkata, percepat laju kapal terbangnya. Aku merasa ada yang tidak beres. Lebih baik cepat pergi. Li Guixuan pun berpikiran sama, lalu mengulangi perintahnya, percepat laju perahu terbang, dan kembali ke sekte dengan kecepatan penuh. Ya, murid yang bertugas mengemudikan perahu terbang cahaya terapung menjawab dengan keras, dan kemudian mengaktifkan lingkaran sihir untuk meningkatkan kecepatan perahu terbang cahaya terapung hingga maksimum. Ga. Burung flamingo itu gemetar seluruh tubuhnya dan mengeluarkan suara terkekeh, seolah-olah merasakan napas yang mengerikan. Lie Huo, jangan keluar, cepat kembali. Guo Zitian mendorong flamingo kembali ke kamar. Taruh kembali ke dalam tas binatang roh. Ye Xuan mengingatkan. Setelah mendengar ini, Guo Zitian segera membuka tas binatang roh dan memasukkan flamingo ke dalamnya. Setelah mengencangkan tas binatang roh, Guo Zitian melihat kembali ke awan gelap di langit dan berkata dengan gugup, guntur di sana tampaknya mendekati sisi ini. Awan gelap bergulir dan tidak ada yang dapat dilihat dengan jelas.
Yang dapat saya lihat hanyalah kilat dan guntur di awan gelap, dan guntur itu makin lama makin keras. Saat cuaca disertai kilat dan guntur, perahu terbang cahaya terapung tidak berani terbang di atas awan, melainkan hanya bisa terbang di bawah awan. Terlebih lagi, awan hitam itu semakin rendah, hanya 1000 meter jauhnya dari tanah. Angin bertiup semakin kencang, menyebabkan perahu terbang ringan yang mengapung itu bergoyang tak stabil. Orang yang berdiri di dek harus berpegangan pada pagar untuk menjaga keseimbangan. Fenomena aneh langit dan bumi ini jelas tidak terbentuk secara alami. Li Guixuan mengerutkan kening dan berkata, guntur di awan gelap memang mendekati kita. Ye Xuan memejamkan matanya, lalu tiba-tiba membukanya, mengaktifkan mata ilusi, dan menatap awan gelap. Jaraknya terlalu jauh, dan awannya gelap gulita, jadi hanya 1 atau 2 kilatan petir yang bisa terlihat sesekali. Awan gelap bergulung-gulung makin lama makin kencang, dan terus mendekati perahu terbang ringan yang mengapung itu. Tampak seolah ada sesuatu yang bergolak di awan gelap, mengaduk angin dan awan. Tekanan yang mengerikan menyebar dari awan gelap. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin jelas perasaan itu. Tidak, ada sesuatu di awan gelap. Dao Bujue tiba-tiba berteriak dan mencengkeram gagang pedang tanya hantu dan dewa dengan erat. Ye Xuan juga melihat bola energi melonjak di awan gelap, dan segera berteriak benda di awan gelap itu sedang bergegas, semua orang berhati-hati. Ekspresi Li Guixuan menjadi sangat serius, dan dia berteriak keras cepat. Tingkatkan kecepatan perahu terbang hingga maksimum, semua murid melepaskan harta karun mereka dan bersiap untuk menanggapi bahaya kapan saja. Penatua, perahu terbang itu sudah melaju dengan kecepatan tertingginya. Murid yang mengoperasikan perahu terbang cahaya terapung itu berteriak. Tiba-tiba, awan gelap bergulung-gulung, dan sebuah benda besar bergulung-gulung di awan, memperlihatkan puncak gunung es, lalu dalam sekejap tenggelam kembali ke dalam awan. Apa itu? Guo Zitian menunjuk benda yang baru saja muncul sesaat dan berteriak panik. Saya juga melihatnya. Itu adalah benda besar bersisik. Teriak seorang murid. Keberadaan yang sangat besar di awan gelap itu masih bergolak, memperlihatkan sebagian tubuhnya sekali lagi, tetapi dalam sekejap, ia tenggelam lagi ke dalam awan gelap itu. Kali ini semua orang melihat lebih jelas. Ada sisik. Benar-benar ada sisik, dan mengapa sisiknya begitu besar? Monster macam apa ini? Seram sekali. Teriak seorang murid sambil gemetaran. Saya juga melihat sisik. Apakah ini naga atau ular? Teriak murid lainnya dengan suara gemetar. Awan hitam bergulung-gulung, dan binatang raksasa di awan itu sekali lagi memperlihatkan separuh tubuhnya, dengan sayap di punggungnya sebesar gunung. Binatang itu bersayap. Monster macam apa ini? Seorang murid begitu ketakutan saat melihat binatang yang sangat menakutkan itu hingga kakinya lemas dan ia harus berpegangan pada pilar untuk menjaga keseimbangannya. Itu ular, tapi tidak punya cakar. Dia punya sayap, 6 sayap. Ye Xuan samar-samar melihat bentuk binatang raksasa di awan gelap melalui mata delusi. Mendengar ini, Dao Bujue dan Li Guixuan hampir bersamaan menebak binatang raksasa di awan ini seharusnya, totem klan setan langit, ular langit bersayap 6. Mengaum, raungan tajam yang mengguncang langit dan bumi datang dari awan gelap. Awan gelap menyelimuti seluruh perahu terbang cahaya yang mengambang, dan seekor ular langit bersayap 6 menjulurkan kepalanya dari awan. Kepala ular bersudut itu sebesar gunung, dan dapat menelan seluruh perahu terbang hanya dengan satu gigitan. Saat ular langit bersayap 6 itu muncul, semua murid di kapal terbang menjadi pucat karena ketakutan dan menatap ular raksasa itu dengan mata terbelalak. Di bawah pandangan Delusion Breaker, energi yang terkandung di dalam ular langit bersayap 6 itu tak tertandingi kuatnya, bagaikan cahaya matahari, begitu terangnya hingga mustahil untuk membedakan levelnya. Apakah ini ular surgawi kuno di kaki Raja Ibel abadi dalam legenda? Ye Xuan juga terkejut dengan kengerian ular surgawi ini. Ular langit bersayap 6 ini sama kuatnya dengan binatang Kaisar Kunpeng, dan mustahil untuk membedakan mana yang lebih kuat. Awan gelap terus bergulir, mengembun di wajah Pangeran Ibel surgawi, yang meraung dengan ganas, kalian berani mempermalukan garis keturunan paling mulia dari klan Ibel surgawi, kalian semua akan mati. Titik titik titik, titik titik titik, mengaum, ular langit bersayap 6 itu meraung lagi, tubuhnya terguling-guling, dan ekornya yang besar menyapu dari atas ke bawah. Sulit bagi kapal terbang ringan yang mengambang untuk berputar dan mustahil untuk menghindar. Ekor ular itu menghantam ke bawah, dan dengan suara bang ia menghancurkan perahu terbang ringan yang mengapung itu. Para murid berteriak ketakutan dan terjatuh. Ular langit bersayap 6 itu membuka mulutnya yang besar, menyemburkan petir, dan menyerbu ke arah Ye Xuan. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya, menembakkan pedang Kunpeng. Ledakan, petir dari ular surgawi menyambar pedang Kunpeng, mematahkan pedang itu dengan kekuatannya yang luar biasa, namun petir itu terus menyambar dengan kekuatan yang tidak berkurang. Setelah Ye Xuan menembakkan pedang Kunpeng, dia melompat tanpa henti,
memanifestasikan semangat bela diri elang petirnya, menggunakan teknik berjalan kekosongan, dan berlari ke arah utara. Ye Xuan tahu betul bahwa orang yang paling dibenci Pangeran Ibel Surgawi adalah dia, dan ular langit bersayap 6 pasti akan mengejarnya. Aku tidak tahu apakah aku memiliki kemampuan untuk lolos dari ular langit totem klan setan langit berdasarkan kekuatanku sendiri, tetapi membawa pergi ular langit bersayap 6 itu setidaknya dapat memberi sesama pengikut sekte pedang langit ruang untuk lolos. Basmi dia, awan gelap mengembun di wajah Pangeran Ibel, dan dia berteriak dengan marah. Ular langit bersayap 6 itu meraung tajam, menggulung awan gelap, dan mengejar Ye Xuan. Perahu terbang cahaya yang mengapung itu pecah berkeping-keping, dan para pengikut sekte Tianjian di atas perahu itu jatuh dari langit sambil berteriak ketakutan. Kebanyakan dari murid-murid itu tidak mempunyai kemampuan terbang, jadi mereka pasti akan mati jika terjatuh seperti ini. Li Guixuan berteriak, melemparkan harta karun tali, melilitkannya di sekitar murid yang jatuh, dan berteriak, aku akan membuka formasi pedang terbang langit. Cepat kendalikan harta karun itu dan bergabunglah dengan formasi. Cepat! Sambil berteriak, dia melepaskan pedang terbangnya dan memulai formasi terbang pengendali pedang. Diagram susunan cahaya muncul dari udara tipis, dengan Li Guixuan sebagai ujung pedang. Esensi sejatinya berubah menjadi energi, menerobos belenggu bumi dan terbang ke atas. Murid sekte Tianjian yang terjatuh segera melepaskan harta karunnya, melompat sekuat tenaga, menyerbu ke inti formasi Yujian Feitian, dan terbang bersama Li Guixuan. Ketika sekte Tianjian diutus dalam suatu misi, jika tidak ada perahu terbang cahaya terapung, para tetua sekte dalam akan membawa para pengikutnya terbang menggunakan formasi pedang terbang. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi pengikut sekte Tianjian untuk terbang sebelum mereka melangkah ke cermin Wuzong, jadi semua orang telah berlatih formasi terbang pengendalian pedang. Li Guixuan terbang berkeliling dan membawa semua muridnya ke formasi pedang terbang. Hanya kombinasi pedang terbang Guo Zitian yang memiliki sedikit peluang dan terbang tidak stabil. Li Guixuan terbang melingkar dan membawa muridnya kembali ke tanah. Di sisi lain, Ye Xuan mati-matian melarikan diri ke utara sambil dikejar oleh ular langit bersayap 6. Ledakan, ledakan, ledakan. Ular langit bersayap 6 itu terus-menerus menyemburkan petir, menyebabkan gelombang besar di permukaan danau dan membasmi monster yang tak terhitung jumlahnya di dasar danau. Guo Zitian akhirnya berdiri teguh, berbalik dan melihat Ye Xuan dalam bahaya karena serangan petir, dan bertanya dengan cemas Penatuali, Ye Xuan dalam bahaya, apa yang harus kita lakukan? Li Guixuan tampak sangat serius. Dia mengeluarkan jimat giok dan menyuntikkan aliran energi sejati ke dalamnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari jimat giok itu, dan sebuah gambar perlahan-lahan muncul dalam cahaya itu. Latar belakang gambar adalah bagian dalam kuil sekte Tianjian. Kemudian, seorang pria dengan rambut putih dan wajah muda muncul dalam gambar itu. Dia tidak lain adalah tetua suci dari sekte Tianjian. Li Guixuan membungkuk hormat dan melaporkan, Yang Mulia, murid-murid sekte kami diserang oleh totem ular langit klan setan langit di luar kota Tianxiao. Perahu terbang cahaya terapung kami rusak, jadi saya meminta bantuan dari sekte. Aku akan memimpin aula pemegang pedang ke kota Tianxiao. Jangan ambil risiko, bawa kembali murid-murid lainnya. Setelah tetua suci sekte Tianjian selesai berbicara, cahaya itu menghilang. Li Guixuan mengambil kembali jimat giok itu, menoleh untuk melihat ular langit bersayap 6 di kejauhan, ekspresinya sangat serius. Akan tetapi, dengan tingkat kultivasinya, ia tidak mampu mengalahkan ular langit bersayap 6 dan hanya bisa mematuhi perintah tetua suci dan melindungi kehidupan murid-muridnya. Kendalikan harta karun itu dan mari kita kembali ke sekte. Li Guixuan menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan yang sulit ini. Guo Zitian mundur selangkah dan berteriak dengan penuh semangat bagaimana dengan Ye Xuan. Kita tidak bisa melawan totem klan setan langit. Tetua suci telah membawa master pedang ke sini. Sebagai tetua sekte dalam, aku bertanggung jawab atas kehidupan ke-12 murid ini. Teriak Li Guixuan. Kalau begitu kau pergi dulu, aku akan tinggal. Kata Guo Zitian sambil berbalik dan berlari. Kembalilah. Teriak Li Guixuan, tetapi gagal menghentikan Guo Zitian. Ia melihat belasan murid di belakangnya, beberapa di antaranya terluka ketika perahu terbang itu pecah. Tetua, kami, seorang murid yang mengalami cedera bahu ragu untuk berbicara. Kejadian ini sudah di luar dugaan kita. Tetua suci telah membawa aula penyimpanan pedang ke sini. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan cari tempat untuk menyembuhkan saudara-saudari kita yang terluka, kata Li Guixuan sambil memimpin semua murid untuk meninggalkan tepi danau dan mencari tempat untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Meskipun dia sangat enggan, Li Guixuan tahu dalam hatinya bahwa Ye Xuan dalam bahaya besar kali ini. Butuh waktu paling tidak sehari bagi tetua suci untuk membawa balai pedang ke sini. Mengingat kekuatan mengerikan dari ular langit bersayap 6,
1 hari saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota, dan untuk membasmi seorang pejuang spiritual, 1 nafas saja sudah cukup. Di danau 30 mil dari pantai, Ye Xuan melepaskan roh pedang dan jiwa bela dirinya, mengerahkan kemampuannya sepenuhnya, berjalan di atas ombak. Ledakan. Di atas kepalanya, seekor ular langit bersayap 6 menggulung awan gelap dan menyemburkan petir dari mulutnya. Ye Xuan menginjak kekosongan, menghindar ke kiri dan kanan, nyaris menghindari sambaran petir. Petir menyambar permukaan danau di sekelilingnya, menimbulkan ribuan ombak, ombak besar yang bergulung-gulung dan menghantam tepian. Ye Xuan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak mempelajari keterampilan tak tertandingi dari Dewa Pedang Xuan Li Ge, dia pasti sudah ditelan oleh ular langit bersayap 6 itu sekarang. Bahkan dengan bantuan Dewa Langkah, dia tetap tidak dapat lolos dari kejaran ular langit bersayap 6. Ular langit bersayap 6 itu menggeliat dalam awan gelap, bagaikan dewa, membombardir makhluk-makhluk di bawahnya tanpa ampun. Jauh di dalam danau, monster-monster yang tidak terbasmi oleh petir melarikan diri dari danau dengan ketakutan, bergegas ke tepi danau, dan melarikan diri dengan panik. Akan tetapi, lebih banyak monster dan ikan danau yang terbasmi oleh petir dan melayang ke permukaan, memperlihatkan perut putih mereka, dan didorong maju mundur oleh ombak. Ular langit bersayap 6 itu mengeluarkan raungan nyaring, menyerbu keluar dari awan gelap, menyelam ke dalam danau, lalu melompat, membuka mulutnya yang besar dan menggigit Ye Xuan. Ombak besar melonjak seperti tsunami, menelan Ye Xuan. Di sebuah villa di kota Tianxiao, Su Zexue berlari ke pintu aula loteng sambil terengah-engah. Saat dia mencapai pintu, dia memperlambat langkahnya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap berwibawa, berjalan ke aula, berlutut dan memohon, "Tuan, tolong selamatkan Ye Xuan." Duduk di kursi utama di aula utama adalah seorang kultivator wanita parubaya, Luan Yue, Master Lembah Shenmu. Penguasa Lembah Shenmu mengulurkan tangannya untuk membantu murid kesayangannya berdiri, tetapi Su Zexue berlutut dan menolak untuk bangun. "Bagaimana kamu tahu orang itu dalam bahaya?" Melihat sikap keras kepala muridnya yang tak terduga, penguasa Lembah Shenmu menarik tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam. "Muridku memberinya sehelai daun." Su Zexue menjawab cepat. "Apa hubunganmu dengannya?" Tanya penguasa Lembah Shenmu lagi. Su Zexue ragu sejenak sebelum menjawab, "Kami bertemu secara kebetulan, dan dia menyelamatkanku berkali-kali. Sekarang dia dalam kesulitan besar, dan aku mohon guru untuk menyelamatkannya." Su Zexue berkata bahwa itu hanya sekadar kenalan biasa, tetapi penguasa Lembah Shenmu telah hidup selama ratusan tahun. Melihat murid kesayangannya begitu cemas, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebenaran yang tersembunyi? "Kamu sudah punya janji, apakah kamu masih mengingatnya?" Tanya penguasa Lembah Shenmu. Titik. Tubuh Su Zexue menegang, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ingat ini. Tuanmu tidak akan memaksamu untuk menikah dengan siapapun. Pria yang layak menjadi menantu Lembah Shenmu pastilah bakat yang langka. Anak muda memiliki hati dan jiwa anak muda, dan kamu mungkin akan tergerak. Namun, itu hanya sementara. Orang itu bukan pasangan yang baik dan tidak bisa masuk ke Lembah Shenmu. Apakah kamu mengerti?" Kata Tuan Lembah Shenmu dengan serius. Su Zexue tiba-tiba bingung, namun dengan cemas menjawab murid tahu, "Guru, tolong selamatkan dia. Jika aku menyelamatkannya, kamu harus berjanji untuk segera mengikutiku kembali ke Lembah Shenmu." Su Zexue segera mengangguk dan setuju. Murid setuju. "Selama kamu menyelamatkannya, aku akan segera mengikuti guru kembali ke Lembah Shenmu dan tidak akan pernah keluar lagi. Yah, pil kulit es dan tulang gioknya memang bagus untuk tubuhmu. Aku pernah menyelamatkannya, jadi aku akan membalas kebaikanmu. Kau seharusnya tidak berhubungan dengannya lagi." Usai berbicara, penguasa Lembah Shenmu berdiri tegak dan tanpa bergerak sedikit pun, dia perlahan menghilang dari tempatnya. Di Danau Yunmeng yang luas, ular langit bersayap 6 itu meraung tajam, mengaduk-adukkan angin dan awan serta menelan air danau. Ye Xuan terpengaruh oleh sisa kekuatan petir ular langit. Ia tersambar petir yang dahsyat, matanya menjadi gelap, dan ia jatuh ke dalam danau sambil mengerang pelan. Ledakan. Ular langit bersayap 6 itu membuka mulutnya lagi dan menyemburkan petir, mencoba menghancurkan Ye Xuan hingga menjadi bubuk. Di dalam danau, Ye Xuan perlahan tenggelam, menggertakkan giginya, dan secara paksa membangkitkan roh bela diri naga ibel dari semua dunia. Sebuah pola naga perlahan muncul di punggungnya. Tepat pada saat ini, seorang kultivator wanita parubaya muncul di danau, memegang tongkat kayu hijau. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, dan cahaya hijau melesat keluar dari telapak tangannya menuju petir yang dimuntahkan oleh ular langit bersayap 6. Petir menyambar cahaya biru dan langsung hancur. Kultivator wanita parubaya itu berteriak dengan suara yang dalam, "Ibel jahat, kembalilah ke tempat asalmu." Begitu teriakan itu terdengar, cahaya hijau melesat keluar dan menyinari ular langit bersayap 6 itu.
Tubuh ular langit bersayap 6 itu langsung membeku, seolah-olah telah membatu, lalu perlahan berubah menjadi abu, lalu tertiup angin dan lenyap begitu saja. Dengan satu pukulan, ular langit bersayap 6 itu berubah menjadi abu. Kultivator wanita parubaya itu berbalik dan meraih Ye Xuan dari udara, lalu menghilang bersama Ye Xuan. Dalam keadaan linglung, Ye Xuan mendengar seseorang berbicara di sampingnya. Aku berusaha keras membuka mataku dan melihat sebuah ruangan yang indah dengan aroma bunga samar-samar di udara. Ada 4 atau 5 orang berdiri di ruangan itu, termasuk Su Zexue dan kultivator wanita parubaya, dan yang lainnya adalah murid lembah Senmu. Saat Su Zexue melihat Ye Xuan terbangun, ekspresi bahagia muncul di wajahnya, tetapi dia tidak berani bersikap kasar karena kehadiran para tetuanya. Kultivator wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, dia sudah bangun sekarang, kalian bisa keluar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Para murid lembah Senmu setuju dan meninggalkan ruangan. Su Zexue menoleh ke belakang dan juga pergi. Ye Xuan meregangkan tubuhnya yang sakit, lalu duduk dari tempat tidur, dan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak perlu. Zexue bilang kau menyelamatkannya, jadi ini untuk membalas budimu. Kita saling berutang, kata biksu wanita paruh baya itu. Itu semua masalah kecil. Tidak ada yang perlu dibalas, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Tidak, itu harus dibayar kembali, dan itu harus dibayar kembali dengan jelas. Kultivator wanita parubaya itu mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, selain itu, ada beberapa hal yang perlu kujelaskan kepadamu. Tidak peduli bagaimana perasaanmu terhadap Zexue, jangan temui dia lagi. Dia adalah calon penguasa lembah Senmu. Kamu tidak boleh terjebak dalam hubungan cinta dan memengaruhi masa depannya. Senyum di wajah Ye Xuan membeku, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah pernikahan dilarang di lembah Senmu? Tidak, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku untuk menyukainya, kata Ye Xuan dengan tegas. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang terlalu kasar. Namun, latar belakang keluarga dan kultivasi Anda tidaklah cukup, kata kultivator wanita parubaya itu dengan wajah dingin dan kejam. Berapa banyak yang cukup? Ye Xuan menatapnya, dengan sedikit amarah di matanya. Tidak peduli berapa banyak, itu tidak cukup. Kultivator wanita parubaya itu langsung menolak ide Ye Xuan, dengan sangat tegas. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan keras, mengapa menurutmu masa depanku tidak akan memenuhi persyaratan lembah Senmu? Kultivator wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Zexue sudah bertunangan dengan seseorang, dan pertunangan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau lewati seumur hidupmu. Siapa? Ye Xuan bertanya dengan keras. Pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung, kata kultivator wanita parubaya. Jun Tian bertanya, Ye Xuan sebenarnya sudah menduganya, tetapi ketika dia mendengar jawabannya sendiri, dia masih sedikit marah dan berkata orang menyebalkan sombong itu tidak layak untuk Zexue. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang layak menjadi calon penguasa lembah Senmu. Jika kita harus memilih satu, latar belakang keluarga pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung hampir tidak memenuhi syarat. Kultivator wanita parubaya itu memiliki wajah dingin, seperti gunung hijau yang tidak dapat dicapai. Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan mencibir, jadi, kamu menghargai latar belakang keluarga kerajaan. Kami di lembah Senmu tidak membutuhkan keluarga kerajaan. Pertunangan ini dibuat oleh Ibu Zexue sebelum dia meninggal, jadi bukan saja kamu tidak bisa melampaui Jun Tianwen, tetapi bahkan jika kultivasimu 10 kali lebih kuat, itu tidak akan mengubah apapun. Zexue pada akhirnya akan memenuhi pertunangan ini sesuai dengan keinginan terakhir ibunya. Ye Xuan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ibu Su Zexue telah meninggal dunia. Jika itu adalah pertunangan yang diatur oleh ibunya sebelum kematiannya, maka dengan kepribadiannya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya. Tidak hanya itu, Sue yang diasingkan dan pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung adalah sepupu, dan Sue yang diasingkan sudah dinobatkan sebagai putri tahun lalu. Jadi, lepaskan pikiran-pikiran itu di hatimu. Ada ribuan gunung di antara kamu dan Sue yang diasingkan, dan mustahil bagi kalian untuk bersama. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, prasangka terhadap satu sama lain sangatlah ketat. Hampir mustahil dari keluarga miskin bisa menghasilkan pribadi yang tangguh, maka mustahil mengharapkan orang-orang di dunia ini bisa menyingkirkan prasangka buruknya. Wajah Ye Xuan dipenuhi amarah, dan dia berkata, Jun Tianwen sama sekali bukan pasangan yang cocok. Terakhir kali di kuil bawah tanah klan Ibel Surgawi, Jun Tianwen hanya peduli dengan pelanggaran batasan kuil dan meninggalkan Su Zexue sendirian di aula depan, dan hampir mendapat masalah. Menantu lembah Senmu, meskipun dia bukan pasangan yang baik, akan menjadi pasangan yang baik. Kata kultivator wanita parubaya itu dengan ekspresi dingin. Ye Xuan menatap ekspresi kultivator wanita parubaya itu dan merasa sangat tidak senang.
Dia mengutuk dalam hatinya, kamu sangat baik, Master Miejue. 300.